Rachel pertama. Dan enjoy the show. Siapkan cemilan kalian karena match kita masih panjang. Ke tempat-tempat dari AK Gold dan AK Gold masih belum jelas juga apa yang menjadi decision mereka. Dan sekarang dari NST, mereka berdekatan di arah satu kaplingan. Gatka ini mestinya. Oh, sekitar dari Pochinki juga. Tapi Herlings membuat satu buah granat dengan jumping yang masih gagal. Tapi Daybot ditundukkan untuk sementara waktu. Jimboy agak menahan, agak slow down. Bersama Aup juga, tapi Herlings. Granat yang terlihat mengasal, granat yang terlihat tanpa arah. Fight-fight yang masih belum jelas juga untuk apa mereka melakukan defense, untuk apa mereka melakukan attack. Dan sekarang Aup Gestara bakal melakukan serangan ke arah dari Linux. Dan Linux lagi menggeser, dan Linux memberanikan diri untuk masuk ke rumah roti. Tapi Linux nahan, drink dulu mungkin, atau menunggu cover, ready datang belakang, dan Daybot sudah ter-revive kembali. Ya, tapi Linux masih menjadi satu player dikirimkan menuju ke garda depan. Coba untuk memanfaatkan sebuah rooftop dari sebuah shake kecil di atas sana. Tapi Gestara coba untuk healing terlebih dahulu, masih menahan step saja. Bahkan satu player dari NST hanya di sebuah lantai 2. Dan Gestara mendapatkan satu player dari tim MJ. Satu player tambahankah? Gagal karena satu player dari NST yang berada di lantai 2 sudah tergeprek duluan. NST pulang seutuhnya di tangan tim MacJo. 2 elimination diri ketika melakukan rotasi Kak Junior. Kita juga Irish lakukan defense dulu dengan AK Gold yang cukup sedia untuk mendapatkan dari Amit. Aan tiba-tiba saja bersama dari Extor. Mereka menggeser 2 pemain dari AK Gold. Vince sisa seorang diri. Vince tapi di jarak dekat pun juga bakal menyala. Tapi Aan lebih menyala. Mentereng sekali Aan. Horboys berhasil mereka untuk melakukan defense. Dan Rekannya dan lapar mendapatkan satu buah batu. Tapi di sisi lain ternyata Glue sudah bertemu dengan Horboys. Dan mereka sedang berperang di lantai 1. Cersei menelan S12K-nya. Kalah karena di belakang ada backup yang cukup cepat dilakukan oleh seorang Aan. RDBS mendominasi dari peperangan yang terjadi. 2 compound di arah sebelah kiri atas. Dan Glue hanya menyisakan last man standing 1 versus 1 situation. Aan melawan Leon IQ. Yes, Leon Pang juga ternyata kesulitan dengan 3 tim yang memang bakal mengarah ke dia. The Helix pun juga selesai, The Helix juga rata, Horrorboys pun juga melakukan hal yang sama. Tapi Jeruk Esports di area open field bersama dari Nightmare juga melempar rasingan juga Chidori berbarengan. Tapi belum ada hasil takedown yang sama sekali bisa mereka butuhkan untuk mengikis kuantitas pastinya dari lawan. Tapi Yamin terlihat terjatuh. Genforce bisa ngebalikin juga karena dari Renvi 13. Quantum Squad mereka bermain terlihat ngambang, tapi secara diam-diam juga mereka ingin memusnahkan lawannya di depan mata mereka. Dan PXE yang bermain apik tadi di match rondo, kali ini harus dibangkitkan kembali. Dan Aan dimaka dari Exa Horboys. Selesai di hashtag 9 dengan 7 eliminasi. Eliminasi sebenarnya cukup banyak juga, tapi dari RRQ sudah menjalan lagi. Yami, tapi Viren ingin dapetin satu player di bawah dari Monster Truck, tapi Snape matanya tajam banget. Alter Ego menahan trigger disiplin dengan sangat baik dan melihat keadaan sekitar lagi bergemuruh untuk mereka bumi hanguskan. Agak sabar. Inilah sebenarnya alter ego yang kita butuhkan. Alter ego yang tidak serta-merta untuk selalu agresif, selalu ikut campur fight. Tapi yang paling penting adalah menjaga objektif, membiarkan semua yang ada di pinggiran fight, dan mereka mencoba mengambil tipis-tipis untuk menyolong eliminasi. Kelihatan tidak terlalu seksi, tapi ini adalah mungkin chicken yang bisa mereka dapatkan. Yap, dan RRQ nampaknya sudah pulang seutuhnya karena ada fourth party dari Alter Ego yang cukup merumitkan pergerakan mereka saat ini melawan tim dari Quantum. Begitupun dengan Quantum juga sudah dipulangkan seutuhnya menuju ke arah lobby. Dan Alter Ego nampaknya bergerak begitu bebas, visionnya pun begitu luas. Dan Juxi menjadi satu player yang tadi dikirimkan di sebuah rooftop dan cukup mengganggu pun dengan Snape. Dan Bigetron saat ini menyisakan 3 player, mereka selamat. Gak, ini enak ya lihat Rosemary begini enak. Ini loh. Rosemary yang kompak, Yep, nyatu sama iya, tim. benar. Kalau kayak gini Rosemary gue eluk-elukan yang terbaik cuy. Tahu kapan harus memainkan timing dengan baik, tapi Zuxi eliminasi ex-rekan timnya. 1 demi 1 mereka coba dobrak. Dari Bigetron pun juga kelimpungan untuk mereka bergerak. Dijaga ketat oleh Vision ke arah dari tim Bigetron. Menyisakan duo inisiator dari tim Bigetron, Lazy Axel melakukan spekulasi mungkin saja ada orang di balik dari vehicle.
Sehingga tadi awareness yang mereka mainkan baik sekali. Nggak clearing dulu belakang agar tidak terbegal layaknya AE tadi mengarah ke Vexi. Yap, itu dia permainan atau gameplay yang diberikan dan disuguhi oleh para pro tim kita. Di mana self-awareness satu player dari masing-masing tim sangatlah baik. Tapi di sisi lain juga ada aim yang begitu apik. Dari seorang Crusher mendapatkan seorang Reizi. Yang nampaknya hanya seorang diri saja di belakang dan harusnya upaya revive sulit untuk dilakukan karena ini sudah menunjukkan stage ke-6 dan Blue Zone nampaknya akan mendekati sebentar lagi menuju ke pasit seorang dari Reizi. Ini baru Rosemary nih, nggak terlalu gatel. Sebenarnya ini adalah space yang sebenarnya bisa dia lebarin kemana-mana kalau memang habitnya dia. Tapi ini benar-benar menahan, bisa break limit lah istilah kata. Coba dari kemarin-kemarin begini, dari tahun-tahun begini. Bisa juara PMGC menurut gua. Nggak libur turnamen istilahnya buat Alter Ego. Cuman ini yang tadi gua katakan Gus, ketika tadi lu nanya tempat yang paling enak, ini kenapa gua bilang tempatnya AE enak banget. Karena orang Ruin semua masuk nggak bisa langsung ke arah bagian mereka. Orang Pochin pun juga demikian, bahkan harus berperang satu sama lain. Dan tadi gua rasa Coach Rhapsody juga akhirnya ngasih limitasi ya. Karena ketika di Boom juga, ketika gue diskusi di EWC beberapa tahun lalu, memang Coach Rap ini ngebuat player itu mengerti how to handle situation. Gue rasa lebihnya di sana, Jan. Dan mudah-mudahan ya ini yang menjadi bekal buat Alter Ego. Sehingga nggak bandel, keliling-keliling, walaupun kadang-kala bisa jadi manifest. Tapi dengan udah masuk ke zona kali ini ya harus tunggu waktu paling tepat untuk fight. Setidaknya ke Shadow lah, bentar lagi. Ya, itu bukit-bukit dari Ruins inilah yang sebenarnya bukit yang ribet banget itu Sutet. Itu bisa lo lempar, kalau misalnya emang circle ke Ruins ya, itu bukit yang ngeganggu banget orang-orang yang udah ngedefense Ruins. Tapi sekarang ternyata bukit tersebut dihandle oleh SA dan mereka pun juga cukup komit tadi memberikan beberapa serangan juga ke Alter Ego dan begitu pun Alter Ego nggak kebawa arus terus-menerus ke dari SA. Mereka pun juga masih terus berkhawatir tentang bagaimana pergerakan dari BTR dan juga Nightmare sekarang. Tahu jelas posisi Axel yang bisa dia granat dan selesai di tangan dari Headsas. Nightmare akhirnya mereka bermain sampai ke late game. Lihat Crusher. Itu dia, akhirnya 4 elim. Tadi gue bilang pembuktian setidaknya di Erangel yang pertama kali nih. Karena kalau enggak, I think Ponbit need to jump in dan Crusher membuktikan itu sangat baik. Tapi kembali lagi, bisa nggak nih Nightmare Chicken? Karena menurut gue dari ketiga tim ini yang paling butuh Chicken tuh Nightmare. Karena memang udah nggak main lagi yang pertama dan kedua kemarin pun mereka bisa gua katakan masih di bawah rata-rata lah permainan timbang di GWIB juga. Gitu. Oke, dan begitu pun dari SA sekarang setelah mereka tadi ya lama untuk bersarang di Ruins. Layaknya mereka memang bermain split yang akhirnya sekarang bisa menyatu berkat Tyrann sih menurut gue. Berkat Tyrann yang menyelamatkan mereka dari masing-masing individual positioning. So dari SA sekarang mereka akan masuk ke dalam circle. Akan selangkah demi langkah masuk ke dalam circle. Tapi menunggu juga Glue mungkin harus mereka jaga. Rumah Glue harus mereka aware. Tapi nggak tahu. Kalau mungkin tiba-tiba saja Alter Ego memberikan serangan kejutan dengan vehicle yang masih sempurna. Ini SA harus be ready dengan trapping granatnya mereka nanti. Tapi Alter Ego kita tunggu tidak menyala eliminasinya. Ini kekurangannya mungkin dari Alter Ego terlihat memang namanya Dewa Perang. Eliminasinya banyak yang kita lihat, yang kita tahu. Tapi ini adalah menurut gue Alter Ego yang dibutuhkan. Alter Ego yang harus dimainkan. Nggak selalu melulu perang, tapi ada sisi objektif. Ini adalah momen chickennya mereka. Tapi SA mengambil satu kesempatan dengan satu compound yang mereka kompak untuk serang dengan Leon Pang. Sudah mengindikasikan trapping granat ke arah tanggap membuat dari pemain-pemain SA akhirnya komit untuk naik ke atas. Tapi masih mampu untuk dilawan dari Leon Pang. Tapi yang kedua kalinya gagal karena SA Red Face benar-benar keras di jarak dekat. Ya, tapi lihat bagaimana Alter Ego memanfaatkan sebuah situasi yang begitu menarik di sana. Momentum yang begitu apik. Krypton satu orang diri menjaga satu player dari SA menggunakan S12 hanya kalah karena P90 pelurunya begitu sakit. Mendapatkan dua player dari Alter Ego Juxi. Krypton kali ini sedang sakit perut, bahkan Rosemary ditangkap kembali oleh sebuah effort. Mastery gila, granatnya pun connect tapi Mastery masih survive. Coba untuk healing terlebih dahulu. Snap mendapatkan satu player tambahan dari Asa. Bahkan player kedua dari Shadow Esports Yoru menjadi last man standing K di sebelah kiri. Tapi tidak nampaknya. Masih ada satu player lain, Red Face, yang tersisa di sebuah compound. Tapi Mastery tertangkap di sana dengan player-player dari Shadow Esports. Bahkan dari seorang Asa terjatuh di sana dan Nightmare yang mendapatkan winner chicken dinner di OG map kita,
yaitu PMPL ID Fall 2026. Yes, menunggu situasi dan juga kondisi agak sedikit runyam dari sisi area atas. SE menyerang Glue.